Hai, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang ASEAN. Diharapkan setelah pembelajaran hari ini, anak-anak mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar, serta mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Namun, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan mengetahui sedikit tentang ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Negara-Negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ASEAN ini adalah organisasi yang ada di kawasan Asia Tenggara, yaitu sebagai bentuk kerjasama negara-negara yang ada di Asia Tenggara, yang anggotanya terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, tepatnya di kota Bangkok yang merupakan ibu kota negara Thailand, oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Pendirian ini ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN antara lain Adam Malik berasal dari Indonesia, Tanat Koman berasal dari Thailand, Narcisco Ramos berasal dari Filipina, S. Rajaratnam berasal dari Singapura, dan Tun Abdul Razak berasal dari Malaysia. Negara mana saja ya yang menjadi anggota ASEAN saat ini? Pada awal berdirinya ASEAN sudah terdiri dari 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Namun, saat ini negara ASEAN sudah terdiri dari 10 negara, dengan bertambahnya Brunei Darussalam sejak tanggal 8 Januari 1984, Vietnam yang menjadi anggota ASEAN sejak 28 Juli 1995, Laos yang bergabung dengan ASEAN sejak tanggal 23 Juli 1997, Myanmar yang bergabung dengan ASEAN sejak tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja yang bergabung dengan ASEAN sejak tanggal 30 April 1999. Nah, ini adalah peta negara-negara anggota ASEAN. Anak-anak bisa melihat di mana saja ya negara-negara anggota ASEAN itu berada. Pendirian ASEAN ditujukan untuk dapat meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN, di antara lain 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Ketiga, memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, memajukan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi. Anak-anak, apakah sudah mengetahui tentang lambang ASEAN? Ternyata lambang ASEAN mempunyai arti yang sangat mendalam. Yuk kita sama-sama mengetahui apa arti lambang dari ASEAN. Ini adalah lambang ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Warna bendera atau lambang ASEAN adalah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar
setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Putih menunjukkan kesucian dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial, sedangkan lingkaran melambangkan kesatuan negara-negara ASEAN. Nah, ini adalah gambaran objek-objek wisata yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Terakhir, anak-anak bisa mengetahui karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN dengan membaca bukunya dari halaman 9 sampai 14. Untuk tugas IPS hari ini, anak-anak tugasnya adalah pilihlah 2 negara anggota ASEAN dan tuliskan persamaan dari 2 negara yang telah kamu pilih dan perbedaannya apa saja. Itu saja tugas hari ini anak-anak. Selamat bertugas, selamat pagi, salam sehat selalu.